Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi produksi. Jadi kita akan membahas antara lain komponen-komponen cost yang akan dilakukan oleh produsen. Kemudian, jadi di sini kita akan lebih berfokus dari sisi penyedia gitu ya atau produsen. Dalam hal ini adalah perusahaan. Nah, sebagai pendahuluan ini berarti, kita akan lihat dulu apa yang dimaksud atau siapa yang dimaksud dengan komponen perusahaan ini. Ini berarti, perusahaan, akan memiliki fungsi sebagai penyedia. Jadi penyedia barang dan jasa di dalam, market, di dalam pasar yang dia itu akan menyediakan barang dan jasa tertentu gitu ya, sesuai dengan spesifikasinya. Nah, eee, pilihan-pilihan yang akan dilakukan, keputusan-keputusan yang akan diambil oleh perusahaan ini akan mempengaruhi atau dipengaruhi juga oleh struktur pasar di mana mereka beroperasi. Jadi di sini keputusan yang akan mereka lakukan ini terkait dengan berapa produk yang akan mereka produksi gitu ya. Perusahaan ini akan memproduksi barang berapa piece, mau berapa lusin. Nah itu, akan dipengaruhi oleh struktur pasarnya. Kemudian, perusahaan ini juga harus, membuat keputusan terkait dengan supply yang di dalamnya itu, terkandung biaya produksi. Jadi sebelum dia memutuskan mengenai, berapa level supply yang mau dilakukan, dia harus menghitung biaya produksinya. Nah, di dalam, kehidupan nyata komponen perusahaan atau yang disebut dengan perusahaan itu bisa, dalam berbagai macam bentuk gitu ya, bisa bermacam-macam, tergantung dari struktur, hukumnya, legal structures yang berbeda-beda, ada PT, firma, CV, gitu ya. Tetapi untuk analisis yang akan kita lakukan, di sini diasumsikan bahwa bentuk perusahaannya itu adalah dalam bentuk yang sangat sederhana. Dalam artian, misalkan kalau di dalam perusahaan multinasional atau, perusahaan-perusahaan besar itu kan, level manajerialnya itu akan bertingkat gitu ya. Ada CEO, kemudian dewan komisioner gitu, dalam artian ketika dia mau mengambil keputusan itu biasanya adalah, bentuk pengambilan keputusan berjenjang, keputusan yang terkait dengan, faktor-faktor produksi tadi ya, mau berapa dia, produksi, barangnya ada berapa buah, terus mau ekspansi, mau jual kemana, mau ekspor kemana, mau impor apa. Nah itu biasanya dilakukan dengan, pengambilan keputusan berjenjang. Nah di sini yang akan kita pelajari, dia akan lebih kepada bentuk perusahaan yang sederhana. Jadi di sini, tidak perlu melewati fase tadi, tapi proses pengambilan keputusan dan sebagainya yang terkait dengan faktor produksi itu akan tetap dilakukan. Nah, di sini ada perbedaan antara, penghitungan keuntungan, perbedaan penghitungan keuntungan atau profit yang dilakukan oleh ekonomis dan akuntan. Jadi kalau ekonom itu dalam memperhitungkan profit itu dia, akan mengambil selisih atau difference antara total cost dan total revenue, di mana total cost-nya ini termasuk adalah biaya kapital atau capital cost. Nah, eee, fungsi produksi ini terkait dengan, kalau kita bicara, fungsi produksi gitu ya, ini fungsi produksi itu apa? Nah, di sini fungsi produksi ini adalah terkait dengan jumlah input dan jumlah output. Jadi ada berapa jumlah input yang digunakan dan ada berapa jumlah output yang akan dihasilkan. Kemudian nanti biasanya kita akan berhubungan juga ketika membahas, fungsi produksi ini kita akan membahas dari sisi, biaya atau, bisa digambarkan dalam bentuk kurva biaya, kurva cost.
yang dimana di sini cost curve ini menunjukkan uang atau biaya yang harus dibayarkan untuk memproduksi berbagai macam tingkat output. Jadi gampangnya untuk memproduksi 100 pasang sepatu dia perlu biaya berapa. Untuk memproduksi 200 pasang sepatu, perusahaan tersebut harus menyediakan ongkos atau biaya produksi berapa. Nah, nanti terkait dengan bentuk kurva biaya di sini juga akan dibedakan menjadi kurva jangka pendek, short run cost curve yang berbentuk U-shape, bentuk U gitu ya. Kemudian untuk kurva jangka panjangnya ini bisa bergantung dari besarnya skala efek yang akan dihasilkan. Jadi di sini terkait dengan skala efek ketika apakah semua input itu akan diperhitungkan atau akan digunakan atau tidak di dalam proses produksi. Kemudian di sini juga selain ada short run, long run, ada juga the very long run, di mana untuk the very long run cost ini akan berubah ketika terjadi perubahan teknologi. Nanti kita akan bahas secara lebih detail apa itu short run cost curve, long run cost curve, dan technical change. Namun sebelum itu kita bahas dulu secara detail untuk mengenai perusahaan secara praktis dan teori. Nah, di sini tadi di awal udah disebutkan bahwa dalam kehidupan nyata bentuk perusahaan itu kan bisa mengambil salah satu dari bentuk badan hukum untuk perusahaan gitu, ada berbagai macam. Nah, di sini bisa berupa sole traders, kemudian ordinary partnership, limited partnership, jadi perusahaan tunggal, kemudian joint stock companies. Jadi apakah perusahaan itu perusahaan gabungan itu ya, atau perusahaan yang tergabung yang sahamnya itu gabungan. Jadi yang bergabung itu bukan skala produksinya tapi dari kepemilikan sahamnya. Terus public corporation, di sini apa ya, BUMN gitu ya. Terus non-profit units atau perusahaan-perusahaan yang tidak mengambil keuntungan. Jadi kayak perusahaan-perusahaan charity gitu ya, yang bergerak di bidang amal. Nah, perusahaan-perusahaan modern itu membiayai kegiatan produksinya dengan berbagai macam cara. Di sini ada 3 cara. Yang pertama adalah selling shares, kemudian menjual saham, kemudian reinvesting profit. Jadi ketika menerima keuntungan itu akan diinvestasikan untuk menambah modal pada proses produksi berikutnya, kemudian meminjam dari badan-badan pinjaman, contohnya adalah bank. Jadi ketiga sumber pembiayaan ini yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membiayai proses produksinya. Nah, perusahaan yang akan kita pelajari di sini itu adalah sebuah lembaga gitu ya, yang akan atau agent kita bisa bilang, yang akan mengambil keuntungan. Jadi di sini dia memiliki tujuan adalah mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan di sini merupakan selisih antara pendapatan yang mereka jual gitu ya, dengan biaya produksinya. Jadi ketika barang yang mereka hasilkan itu dijual, dikurangi dengan biaya untuk memproduksi barang tersebut, itu adalah profit. Nah, profit atau keuntungan tadi itu yang akan menambah modal ya, modal dari si pemilik perusahaan tadi gitu. Nah, di sini apa hubungan antara production, cost, dan profit? Nah, untuk proses produksi, jadi ketika kita bicara proses produksi, berarti di situ ada fungsi produksi, di mana fungsi produksi ini adalah fungsi yang memiliki atau yang terdiri dari input yang digunakan untuk menghasilkan output. Jadi input-input apa saja yang digunakan oleh perusahaan tersebut
untuk menghasilkan output. Jadi jumlah inputnya apa saja, jumlahnya berapa, untuk menghasilkan output yang tertentu tadi jumlahnya. Nah, input dari sebuah perusahaan mobil itu dia bisa merupakan output dari perusahaan yang lain. Contohnya di sini besi gitu ya. Maksudnya kalau ini yang dimaksud adalah perusahaan perakitan mobil gitu ya. Jadi input yang digunakan pada perusahaan perakitan mobil itu adalah output dari perusahaan lain. Contohnya untuk perakitan mobil itu kan dia perlu komponen listrik, kabel-kabel gitu ya. Itu diambil dari perusahaan penghasil kabel. Kemudian ban diambil dari perusahaan yang menghasilkan ban. Terus interior mobilnya, joknya gitu, lampu. Nah, itu diambil atau dia menggunakan output dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan komponen-komponen input tadi. Kemudian input yang disediakan langsung oleh alam itu contohnya adalah tanah. Jadi lahan yang bisa digunakan untuk langsung proses produksi, kalau misalkan produksinya nanti atau outputnya itu menghasilkan hasil bumi, atau bisa juga lahan itu digunakan untuk pendirikan pabrik atau gudang penyimpanan gitu ya. Jadi input produksi yang langsung digunakan oleh alam ini adalah tanah atau lahan. Kemudian input yang disediakan oleh sumber daya manusia itu adalah jasa. Jasa dari para pekerja, kemudian keahlian manajer gitu ya. Itu adalah yang disediakan oleh sumber daya manusia. Kemudian yang disediakan oleh pabrik di sini bisa mesin gitu ya, mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi mobil contohnya. Jadi ada mesin perakitan, terus ban berjalan, jadi di bagian ini dia memasang mobil, nanti memasang roda, kemudian nanti pindah jalan lagi, memasang pintu dan sebagainya. Itu mesin-mesin seperti itu adalah input yang disediakan oleh pabrik. Nah, kemudian ada juga yang namanya adalah intermediate product. Jadi untuk intermediate product itu adalah seluruh output yang digunakan sebagai input oleh perusahaan lain, oleh produsen lain di dalam tahapan produksinya. Jadi produk antara ini adalah intermediate product. Nah, fungsi produksi ini biasa disimbolkan dengan Q. Q adalah fungsi produksi, sama dengan F, fungsi dari L dan K, di mana untuk fungsi produksi Q ini adalah menunjukkan jumlah output, kemudian K ini adalah kapital, dan L ini adalah labor service atau jumlah tenaga kerja. Kapital di sini adalah barang-barang modal gitu ya. Jumlah uang biasanya dalam satuannya seperti itu untuk menyatakan jumlah kapital yang digunakan untuk memproduksi sebanyak key output. Jadi key ini adalah jumlah output. Jadi jumlah output ini merupakan fungsi dari L, labor, jumlah labor yang digunakan, jumlah tenaga kerja yang digunakan, dan kapital. Nah, sehingga fungsi produksi ini akan secara khusus, secara spesifik menunjukkan jumlah output maksimum yang bisa dihasilkan dari input-input tertentu. Jadi jumlah input tertentu itu akan menghasilkan berapa output maksimum. Itu adalah yang akan ditunjukkan oleh production function. Sementara untuk tadi yang di awal disinggung mengenai perbedaan penghitungan profit antara accounting sama ekonom. Kalau accounting dalam menghitungkan profitnya, keuntungannya itu dia langsung menghitung selisih antara revenue, pendapatan gitu ya, dikurangi dengan
biaya yang nampak atau explicit cost. Sementara untuk yang economic profit atau yang dihitung oleh ekonom itu dia memperhitungkan tidak hanya explicit cost tetapi juga implicit cost. Jadi di sini bisa dihitung sebagai selisih antara revenue dikurangi dengan komponen cost-nya yang terdiri dari explicit plus implicit cost atau accounting profit dikurangi implicit cost. Nah, kemudian komponen yang termasuk yang akan dihitung, komponen biaya yang akan termasuk dihitung oleh ekonom itu termasuk juga yang namanya opportunity cost. Jadi imputasi opportunity cost dari pemilik barang modal. Jadi di sini termasuk pure return. Jadi di sini yang dimaksud dengan pure return ini adalah berapa gitu ya, berapa yang bisa dihasilkan dari atau keuntungan gitu ya, keuntungan pendapatan yang bisa dihasilkan apabila penggunaan input tadi itu digunakan di bidang lain. Jadi ini termasuk juga imputasi dari opportunity cost oleh si pemilik barang-barang modal. Nah, yang dimaksud dengan pure atau economic profit ini adalah selisih antara revenue dengan semua biaya. Kemudian pure profit ini akan merupakan unsur yang penting gitu ya untuk menentukan alokasi dari sumber daya. Nah, di sini maksudnya adalah kita bisa mengklasifikasikan pure profit itu menjadi dua. Yang pertama adalah positif, kemudian yang kedua adalah negatif. Kalau yang positif ini berarti pendapatan yang dihasilkan dari bidang yang mereka produksi itu lebih besar daripada alternatifnya. Sementara kalau yang negatif itu adalah kebalikannya, sehingga jika terjadi negatif pure profit biasanya akan mendorong si perusahaan tersebut untuk mengalokasikan sumber daya ke usaha yang lain. Contohnya itu seperti kalau misalkan dia memproduksi, ini misalkan perusahaan yang terkait dengan kulit ya, jadi dia akan memproduksi sepatu. Nah, di sini pure profit-nya dalam menghitung pure profit, apakah dia positif atau negatif, itu dia akan membandingkan apabila input-input tadi digunakan untuk membuat produk alternatif, misalkan tas. Kalau misalkan dari pembuatan sepatu ini dia lebih tinggi daripada alternatifnya yang pembuatan tas, maka disebut positif pure profit. Tapi kalau misalkan alternatif produk tadi, alternatif output yang akan dibuat tadi lebih lebih menguntungkan, maka kan berarti negatif gitu ya, karena lebih besar yang tas daripada yang sepatu, sehingga ada kemungkinan perusahaan tersebut akan mengalihkan produksinya menjadi membuat tas. Gitu. Itu yang disebut atau yang dimaksud dengan pure profit. Kemudian profit maximizing output. Nah, di sini output level atau yang disebut dengan profit maximizing output itu adalah di sini level of output yang bisa memaksimumkan profit. Jadi di sini profit itu P ini ya, P ini adalah profit. Ini sama dengan total revenue dikurangi total cost. Jadi yang diharapkan oleh si perusahaan itu adalah dia bisa mendapatkan profit yang paling tinggi. Jadi yang disebut dengan profit maximizing output itu adalah jumlah output di mana profitnya itu adalah yang paling maksimum atau paling tinggi. Nah, berarti kan di sini karena profit ini tergantung dari total revenue dan total cost, berarti di sini profit
akan sangat dipengaruhi oleh kedua komponen ini kan, oleh baik antara revenue dan cost-nya. Jadi nggak bisa tergantung dari satu sisi saja, misalkan tergantung dari cost saja. Tetapi di sini kita bisa lihat dari penghitungan profit, ini adalah total revenue minus total cost, berarti di sini profit akan tergantung dari komponen revenue dan komponen cost. Kemudian dimensi waktu yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Ini tadi di depan sudah disinggung ada short run, long run, dan very long run. Untuk short run ini berarti periode waktu di mana jumlah untuk beberapa input itu adalah tetap atau tidak bisa diubah. Jadi ada beberapa yang tidak bisa diubah, ini namanya adalah fixed factor. Sementara untuk yang long run ini adalah di mana periode waktu di mana inputnya itu bisa bervariasi, tetapi teknologi yang digunakan tidak berubah. Tapi di sini berarti inputnya itu jumlahnya bisa bervariasi, sementara kalau yang short run tadi ada beberapa input yang tidak bisa berubah atau tetap fixed factors. Kalau yang the very long run, ini berarti adalah periode waktu di mana terjadi perubahan teknologi. Jadi faktor produksinya berubah, kemudian teknologinya juga berubah. Ini adalah the very long run. Kemudian short run, long run, dan very long run ini tidak bisa diasosiasikan dengan satuan waktu yang biasa teman-teman gunakan. Kayak misalkan berapa tahun itu bisa dinyatakan sebagai short run atau long run, atau berapa bulan, atau berapa minggu. Ini terlepas dari satuan waktu itu, tetapi lebih kepada definisi dari short run, long run, dan the very long run. Di sini ada yang disebut dengan short run tadi ya. Jadi apa itu yang dimaksud dengan produksi pada jangka pendek atau production in short run? Tadi berarti ada komponen-komponen input yang tidak bisa berubah atau yang disebut sebagai fixed factor. Jadi secara definisi, fixed factor ini adalah input di mana jumlahnya tidak bisa berubah dalam periode waktu. Nah, ini apa? Contohnya, di sini adalah barang-barang modal. Contohnya adalah pabrik gitu ya, pabrik dan peralatan. Kemudian bisa juga lahan atau service management atau jasa yang ditawarkan oleh manajer. Kemudian supply dari pekerja terampil. Kenapa dia tidak bisa berubah? Teman-teman bayangkan kalau misalkan pabrik tadi ya, pabrik itu kan membutuhkan waktu untuk membangun dan nggak sebentar gitu ya. Nggak sebentar itu dalam artian kita nggak bisa serta merta pada saat produksi kali ini akan menggunakan satu pabrik, terus besok mau pakai 2 pabrik. Itu kan nggak bisa serta merta seperti itu ya. Nanti akan dibutuhkan waktu. Nah, jadi di sini ada beberapa pabrik tanah yang dalam kenyataannya itu bisa dianalogikan bahwa untuk melakukan penambahan atau pengurangan faktor-faktor produksi tadi itu memerlukan waktu yang lama. Nah, ini adalah fixed factor, jadi yang tidak berubah pada saat proses produksi, sementara yang bisa berubah itu disebut sebagai variabel. Jadi jumlahnya input yang jumlahnya bisa berubah-ubah di dalam satu periode waktu atau dalam sebuah periode produksi. Nah, kemudian untuk contoh penghitungan komponen-komponen biaya dalam jangka pendek itu bisa dilihat dalam tabel. Jadi pertama adalah kita akan mengetahui jumlah dari labornya. Perhatikan bahwa fungsi produksi itu kan Q sama dengan F fungsi dari L dan K. Misalkan ada
faktor produksinya ada 2, L dan K. Kemudian ini karena short run, berarti salah satu dari faktor produksinya akan fix. Contohnya tadi adalah kapital. Nah, sehingga yang kapital, komponen K-nya itu adalah tetap, sementara yang L-nya, jumlah tenaga kerja itu adalah berupa variabel yang bisa berubah-ubah. Jadi contohnya di sini L-nya 0 gitu, terus kita akan catat total produknya, ketika total output yang dihasilkan itu berapa ketika menggunakan 0 tenaga kerja. Berarti kan 0 juga ya, karena kan belum ada yang ngerjain gitu ya. Kemudian ketika satu orang pekerja, maka dia bisa menghasilkan 3. Ketika dia menambah tenaga kerjanya jadi 2, total produknya itu jadi 7. Kemudian meningkat seterusnya 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Perhatikan bahwa seiring dengan penambahan L dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, nah itu total produk, jumlah output yang dihasilkan itu juga mengalami peningkatan. Kemudian kita bisa lihat ketika digrafikkan ya, itu ada di grafik 1, ini adalah total product dan quantity of labor. Jadi ini adalah jumlah pekerjanya, L-nya tadi, terus yang sumbu Y-nya itu adalah total product. Perhatikan bahwa ini 0, 0, 0, 1, 3, 1, 3, dan bentuknya adalah selalu naik ya kan? Jadi dia akan naik dengan kecepatan yang tinggi, perhatikan, kemudian dia akan melambat. Itu untuk poin yang pertama. Kemudian untuk menghitung average product. Jadi kita tahu ada labor, jumlah tenaga kerja, kemudian ada total product. Kemudian kita bisa hitung yang namanya average product, di mana rumusnya adalah average product sama dengan total product dibagi dengan L. Jadi 3 dibagi 1, 3. 7 dibagi 2, 3,5. Kemudian 13 dibagi 3, 4,3, dan seterusnya. Jadi ketika digambarkan, di sini kita bisa lihat bahwa average product itu dia akan mengalami kenaikan, kemudian dia akan mengalami penurunan. Nah, kemudian di kolom yang berikutnya, di kolom keempat, itu kita menghitung marginal product. Nanti kita akan bahas lebih detail mengenai definisinya ya, tapi di sini perhatikan cara penghitungannya dulu. Untuk marginal product, ini adalah perubahan total produk dibagi dengan perubahan labornya. Jadi maksudnya ini dari 0 ke 3, ini adalah perubahan total produk, kemudian 0 ke 1, 1 itu adalah perubahan labornya, 3 per 1, 1. Kemudian 3 ke 7, perubahan atau delta TP-nya adalah 4, 1 ke 2, delta L-nya adalah 1, jadi 4 per 1 atau 4. Dan seterusnya. Seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat bahwa marginal produknya itu dia mengalami kenaikan kan? Naik, kemudian pada suatu titik, kemudian dia akan mengalami penurunan. Jadi ketika digambarkan, bentuk kurvanya juga seperti AP, average product. Jadi dia akan naik, kemudian mengalami penurunan. Nah, jadi ketika bentuk average product dan marginal product ini sama, jadi dia akan sama-sama naik gitu ya, kemudian dia akan turun. Perhatikan pada titik-titiknya tadi bahwa untuk average product kan dia tadi mengalami kenaikan gitu ya, terus mengalami penurunan.
Di marginal product juga mengalami kenaikan, terus mengalami penurunan. Perhatikan bahwa AP itu akan mengalami penurunan setelah dia berpotongan dengan MP-nya. Jadi perhatikan teman-teman di sini posisinya bahwa dia akan pertama naik, kemudian turun. Nah, kapan dia turun? Itu setelah dia AP, setelah AP itu sama dengan MP. Jadi eh, ketika setelah AP ini berpotongan dengan MP, maka AP-nya akan mengalami penurunan. Kemudian teman-teman juga bisa lihat bahwa setelah AP sama dengan MP, itu marginal product ini adalah lebih kecil dari AP-nya. Tadinya kan marginal product lebih besar dari AP nih. Nah, tetapi setelah di titik AP sama dengan MP, itu berubah bahwa marginal product itu selalu di bawah AP. Ya. Nah, jadi kalau kita recap apa itu total product, ini berarti jumlah total yang diproduksi oleh perusahaan tersebut dalam satu periode. Kemudian average product ini berarti total product dibagi dengan jumlah labor atau jumlah faktor variabel ya. Dalam hal ini adalah labor. Kemudian untuk marginal product ini adalah perubahan output yang dihasilkan dari penggunaan satu unit variabel faktor. Jadi proses penghitungannya itu adalah delta TP per delta L. Tapi secara definisi marginal product itu adalah menunjukkan perubahan jumlah output ketika perusahaan tersebut menggunakan satu tambahan variabel faktor. Atau dalam hari ini perubahan jumlah output ketika perusahaan tersebut menambah satu tenaga kerja. Kemudian dari konsep-konsep tadi, dari bentuk kurva antara marginal product, average product, dan total product, di sini kita akan mempelajari fenomena yang yang sangat populer gitu ya dari sisi produksi, yaitu yang disebut dengan diminishing marginal product, di mana law of diminishing return di sini akan berbunyi atau berdasarkan hipotesis bahwa kenaikan jumlah variabel faktor pada suatu fixed factor itu nanti akan diikuti dengan penurunan marginal product. Jadi di sini maksudnya adalah bahwa teman-teman bisa lihat bahwa di sini kan terjadi kenaikan jumlah tenaga kerja gitu ya. Jadi semakin banyak tenaga kerja yang berpartisipasi di dalam proses produksi gitu ya. Nah, tadinya penambahan satu orang tenaga kerja itu yang pertama dia bisa tambahan satu orang tenaga kerja itu menghasilkan 3 output. Kemudian tambahan satu orang lagi, tambahan orang yang baru itu menghasilkan 4. Berarti kan makin naik ya kan? Jadi seiring bertambahnya tenaga kerja, marginal produknya itu akan bertambah juga gitu. Tapi perhatikan bahwa di suatu titik, di sini ya, di titik ini, antara 56, 67 ini, kemudian 67, 78. Nah, tadinya kan di sini udah 25 nih. Jadi orang yang baru datang dengan 7 orang itu satu orang tambahan itu akan menghasilkan 25 output. Tetapi ketika berikutnya ditambah lagi, ternyata marginal produknya itu turun sekarang jadi 18. Jadi tambahan orang ke-8 itu malah
marginal produknya menjadi 18. Jadi tambahan satu orang tenaga kerja itu akan mengubah outputnya hanya tambah 18 gitu. Kan berarti berkurang dari yang sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa pada proses produksi itu kita tidak bisa untuk menghasilkan output yang tinggi ya. Itu untuk menghasilkan produk yang efisien tadi, kita nggak bisa melihat dari total produknya, karena total produk itu pasti naik ya kan, pasti naik, tetapi kita bisa lihat kecepatan kenaikannya ini berbeda. Nah, ini ternyata berhubungan dengan tingkat marginal produknya. Jadi, tambahan satu orang itu akan mengubah total output-nya menjadi berapa. Tadinya naik gitu ya. Ini yang diharapkan oleh perusahaan tersebut, tapi di satu titik, tambahan orang itu malah akan mengubah total output-nya menjadi lebih sedikit dari sebelumnya. Jadi, dia akan mengalami penurunan. Nah, jadi di sini terkait dengan apa fix faktor yang digunakan gitu. Jadi contohnya di pabrik sepatu tadi. Jadi pada pabrik sepatu kulit, pada satu pabrik itu kan dia akan punya jumlah mesin. Tadi mesin itu fix faktor ya kan, mesin, terus pabrik, di sini misalkan pabriknya cuma satu, mesinnya itu ada 5. Terus tadi kita gunakan ilustrasi yang tadinya 0 pekerja, terus berarti 0 total produknya, terus tambahan 1 pekerja, ada 3 pasang sepatu, gitu ya. Perhatikan di sini ada 5 mesin, ya kan? Berarti ibaratnya 1 orang megang 1 mesin, terus masih ada 2 mesin yang idle, yang tidak digunakan. Nah, terus berikutnya nambah 1 lagi jadi 2, bisa memproduksi 7 pasang sepatu. Gitu ya, berarti di sini kalau kita punya misalkan 5 mesin, berarti tadi 1 pekerja, berarti kan masih ada 4 yang masih belum digunakan. Ada 2, berarti 2 yang digunakan, banyak gitu ya. Dan seterusnya, terus teman-teman bayangkan semakin banyak orang, tadi misalkan ada 5 mesin, berarti kan paling pol 5, ada 5 labor, misalkan supaya mesinnya itu 1 mesin 1 orang, ya kan? Terus kalau misalkan ada 7, berarti kan ada 2 mesin yang dikerjakan oleh 2 orang. Gitu ya. Terus bayangkan lagi ke jumlah yang besar, misalkan ada 15 pekerja. Berarti 1 mesin itu akan digunakan oleh 3 orang. Berarti kan kayak istilahnya mesin itu harus gantian gitu ya menggunainnya. Kemudian nggak makin cepat, nggak makin banyak, tetapi ini tadi marginal produknya akan semakin berkurang karena adanya fix faktor tadi. Jadi fix faktornya tetap, pabriknya tetap, mesinnya tetap, dan digunakan oleh lebih banyak pekerja atau variabel faktor. Sehingga di sini marginal produknya akan mengalami penurunan. Nah, kemudian hubungan antara average produk dan marginal produk. Nah, tadi sudah ditunjukkan di gambar bahwa average produk itu dia juga akan mengalami kenaikan dulu, kemudian dia akan mengalami penurunan gitu ya. Ini sama juga bentuknya dengan marginal produk, kemudian tadi average produk itu akan mengalami penurunan ketika dia sudah sama dengan marginal produk, kemudian ketika dia sudah sama dengan marginal produknya itu lebih kecil dari average produk. Perhatikan di sini di mana marginal produk itu selalu lebih kecil daripada average produk setelah melampaui atau setelah sama dengan atau berpotongan di satu titik tadi. Ini ya, jadi marginal produk akan lebih kecil ketika sudah berpotongan tadi ini.
Kemudian total cost dalam jangka pendek, dalam short run, itu merupakan jumlah total dari fixed cost dan variable cost. Jadi total cost ini adalah keseluruhan biaya untuk memproduksi sejumlah output. Kemudian total cost ini merupakan jumlah atau penjumlahan dari total fixed cost, jadi biaya yang terkait dengan faktor-faktor yang tetap tadi. Jadi biaya atau fixed cost ini adalah tidak bervariasi atau tidak berubah berapapun jumlah output-nya. Kemudian untuk yang total variable cost di sini, total variable cost ini adalah biaya yang akan berubah sesuai dengan jumlah output-nya. Jadi ketika total variable cost ini akan berubah-ubah sesuai dengan jumlah output. Sementara yang total fixed cost itu adalah tetap. Jadi entah dia banyak outputnya atau entah sedikit, itu akan selalu tetap. Dia akan selalu konstan di semua level output. Kemudian dari total cost, ini kita bisa menghitung average total cost, rata-rata ya. Jadi total cost per quantity, jumlah output. Jadi average total cost ini adalah jumlah dari rata-rata fixed cost plus rata-rata variable cost. Kemudian untuk masing-masing average fixed cost, ini adalah total fixed cost dibagi output. Kemudian average variable cost, ini juga total variable cost dibagi output. Nah, sehingga marginal cost-nya ini adalah perubahan total cost dibagi perubahan output. Berarti di sini bisa didefinisikan marginal cost ini adalah perubahan total biaya, perubahan total cost yang dihasilkan akibat perubahan jumlah outputnya sebesar 1 unit. Jadi ketika outputnya itu berubah 1 unit, total cost-nya itu berubah berapa? Nah, ini adalah marginal cost. Jadi dari tabel yang tadi kita punya, kan tadi cuma diketahui labor sama output saja ya. Nah, ini kita tambahkan kapital, di mana kapital kan berarti fix gitu. Untuk seluruh proses produksi, untuk seluruh level output maksudnya. Jadi di sini kita punya fixed cost. Kemudian ini adalah total fixed cost, kemudian yang di kolom 5 ini adalah total variable cost. Kemudian ini adalah total cost, berarti penjumlahan antara fixed cost plus total variable cost. Tinggal dijumlahkan saja. Kemudian untuk menghitung rata-ratanya, berarti ini semua tinggal dibagi dengan output ini. Kalau total fixed cost dibagi output, berarti total average fixed cost. Kalau total variable cost dibagi output berarti average variable cost. Kemudian jika total cost dibagi output, ini berarti average total cost. Nah, dari sini kita bisa menghitung marginal cost. Jadi di sini perubahan total cost, ini total cost dibagi dengan perubahan output. Jadi di sini perubahan total cost-nya kan dari 100 ke 120. 20, kemudian output-nya dari 0 ke 3. 3, berarti 20 dibagi 3, 6,67. Dan seterusnya. Nah, ini ketika digambarkan komponen-komponen ini, kita mau menggambarkan total cost, total variable cost, dan total fixed cost. Perhatikan bahwa total fixed cost-nya kan sama nih, 100 ya. Jadi ketika digambarkan itu dia garis horizontal saja. Ya kan? Kemudian total variable cost itu kan dia akan berubah seiring dengan seiring dengan jumlah output ya kan. Nah, kemudian total cost ini karena penjumlahan total variable cost plus total
fixed cost, di mana total fixed cost-nya ini kan konstan ya. Nah, jadi dia bentuknya ini akan mengikuti total variable cost, bentuknya, gitu. Nah, kemudian untuk komponen yang lain ini kita bisa lihat marginal cost, ini dia bentuknya U-shape, bentuk U. Kemudian untuk yang average fixed cost, ini kan berarti tadi teman-teman bisa lihat bahwa output-nya kan makin besar nih, sementara total fixed cost-nya kan sama. Berarti ketika angka yang sama dibagi angka yang semakin besar, berarti average fixed cost-nya akan semakin kecil, ya kan? Nah, jadi di sini average fixed cost-nya itu mengalami penurunan, bentuknya selalu turun seperti ini. Ini adalah average fixed cost. Jadi ketika output-nya bertambah, average fixed cost-nya akan selalu menurun. Kemudian average variable cost, dan average total cost itu mengalami atau mempunyai pattern yang sama. Jadi dia akan turun. Jadi seiring dengan output, average variable cost dan average total cost itu dia akan mengalami penurunan. Kemudian pada suatu titik dia akan mengalami kenaikan. Sementara untuk yang marginal cost ini marginal cost ini dia akan memotong average total cost dan average variable cost di titik minimumnya. Perhatikan bahwa setelah average total cost dan average variable cost itu berpotongan dengan marginal cost, dia akan menaik. Jadi kan tadi dia turun ya kan? Dia turun, terus pada suatu titik dia naik. Kapan naiknya? Itu setelah berpotongan dengan marginal cost. Ini berlaku juga untuk yang average variable cost. Kemudian capacity output ini adalah minimum point pada average total cost. Dalam hal ini adalah 105. Jadi titik perpotongannya tadi itu adalah 105. Nah, apa yang menyebabkan atau bagaimana penjelasan dari bentuk U-shape pada kurva-kurva biaya? Jadi teman-teman bisa lihat bahwa pada MP dan AP ini adalah marginal product dan average product yang di awal tadi. Kita cek ya. Ini yang marginal product dan average product ini bentuknya hill shape. Bentuknya bukit. Dia naik lalu turun. Dia naik lalu turun. Ini adalah untuk marginal product dan average product. Terus mengapa pada AVC dan MC, average variable cost dan marginal cost, dia mengalami atau dia memiliki bentuk U-shape. Nah, ini berarti bisa ditunjukkan bahwa setiap penambahan tenaga kerja atau variabel faktor tadi yang ditambahkan pada dia akan menambah komponen biaya variabel ya, tetapi akan menghasilkan jumlah output yang berbeda. Jadi di sini setiap penambahan tenaga kerja pada proses produksi itu dia akan menghasilkan jumlah output yang berbeda. Jadi setiap penambahan pekerja ini akan menambah jumlah biaya, tapi jumlah outputnya berbeda. Nah, ketika average produknya itu menaik,
kemudian variable cost per unit atau average variable cost-nya itu turun. Jadi tadi dibentuk AP yang hill shape tadi kan dia naik dulu, sementara average variable cost-nya itu turun. Kemudian pada saat average produknya turun, average variable cost-nya itu mengalami kenaikan. Jadi dia akan saling bertolak belakang. Average variable cost itu ada di level minimum pada saat average product mencapai level maksimum. Jadi di sini penjelasannya mengapa kurva biaya itu mengambil bentuk U-shape, karena setiap penambahan pekerja ini akan menambah jumlah biaya, tetapi menghasilkan jumlah output yang berbeda. Each additional worker adds the same amount to cost, tetapi menghasilkan output yang berbeda. Jadi di sini marginal produknya itu diminishing, mengalami penurunan, tetapi di sini akan mengakibatkan marginal cost-nya itu bertambah. Kemudian untuk total cost ya, average total cost, kan total cost ini penjumlahan dari variable cost dan fixed cost ya. Jadi di sini bentuknya juga akan mengikuti antara average fixed cost dan average variable cost. Jadi bisa perhatikan teman-teman lagi di sini bentuk untuk ATC ini juga serupa gitu, serupa dengan si AVC dan AFC. Nah, kemudian untuk capacity atau kapasitas ini adalah jumlah output yang terkait dengan jumlah minimum pada average total cost. Jadi titik minimum jumlah output yang paling minimum pada average total cost. Ini kita masih bicara dalam periode short run ya. Ini biasanya disebut kapasitas. Jadi apa itu yang disebut dengan kapasitas atau kapasitas perusahaan? Kapasitas perusahaan itu adalah jumlah output pada average total cost yang paling kecil. Jadi di sini capacity ini akan menunjukkan jumlah output yang paling mungkin yang bisa diproduksi tanpa dia mengalami kenaikan average cost per unit. Jadi capacity ini akan menunjukkan jumlah output yang paling mungkin, jumlah output terbesar yang bisa mereka produksi tanpa mengakibatkan kenaikan dari average cost per unit. Jadi total biaya per unitnya itu nggak naik, jangan sampai naik. Jadi jumlah paling maksimum yang bisa diproduksi sebelum rata-rata biaya per unitnya naik itu adalah disebut sebagai capacity atau kapasitas. Ditunjukkan dari titik minimum pada average total cost. Nah, kemudian pergeseran pada kurva biaya di short run ini bisa terjadi karena perubahan harga. Jadi di sini misalkan terjadi perubahan harga pada level upah. Jadi tadi kan variable cost-nya adalah kan berarti di sini ada dua faktor produksi, variable cost dan fixed cost. Variable cost-nya itu adalah dari labor. Nah, misalkan di sini yang pertama perubahannya itu adalah pada variable cost atau pada upah pekerja. Dia mengalami kenaikan. Misalkan di sini terjadi kenaikan upah, di mana kenaikan upah ini akan mengakibatkan kenaikan variable cost. Tetapi fixed cost-nya kan tetap. Yang berubah itu hanya variable cost-nya. Sehingga di sini akan mengubah total cost dari perusahaan. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan marginal cost? Nah, di sini kan marginal cost ini adalah marginal variable cost gitu ya, karena kan dia akan terlibat
atau yang mempengaruhi perubahannya itu adalah dari variabel cost-nya, sehingga penambahan atau kenaikan marginal cost pada perusahaan tersebut akan terjadi. Jadi ketika terjadi perubahan marginal variabel cost, ini juga akan mengakibatkan perubahan marginal cost. Ini contohnya di grafik. Jadi di sini kita punya pertama adalah average total cost 0, kemudian terjadi perubahan akibat perubahan upah tadi ya, sehingga total cost-nya akan naik. Karena kan average total cost ini adalah penjumlahan dari average variable cost plus average fixed cost. Nah, di sini marginal cost-nya juga mengalami shifting. Karena marginal cost di sini ini adalah terkait dengan variable cost. Jadi dia mengalami kenaikan juga. Nah, untuk yang untuk yang kenaikan pada fixed factor. Jadi di sini misalkan terjadi kenaikan fixed factor, maka total fixed cost-nya akan naik, tetapi variable cost-nya akan tetap. Nah, berarti di sini variabel atau biaya-biaya yang terdampak itu bahwa total kurvanya, total cost, average total cost-nya akan naik, tetapi marginal cost-nya akan tetap. Kalau berarti di sini ada dua kasus gitu ya. Kalau terjadi perubahan pada variable cost, berarti akan terjadi perubahan average total cost dan marginal cost-nya juga berubah. Tetapi kalau yang berubah itu adalah harga dari fixed cost-nya saja, fixed faktornya saja, maka yang akan berubah adalah average total cost, tetapi marginal cost-nya adalah tetap. Kemudian selain dari perubahan harga, kemudian shift dari short run curve ini juga bisa diakibatkan oleh perubahan jumlah dari fixed factor. Jadi contohnya apa yang terjadi jika perusahaan tersebut menambah ukuran dari pabrik. Jadi di sini jumlah pabriknya bertambah gitu. Jadi fixed faktornya kan berubah gitu ya. Nah, jadi di sini ada dua efek. Yang pertama adalah total fixed cost-nya ini akan berubah, berarti akan ikut naik. Kemudian kenaikan tadi itu juga bisa berarti bahwa jumlah variabel cost-nya juga akan mengalami perubahan. Gitu. Jadi di sini perubahan akibat jumlah fixed factor yang berubah ini akan susah diprediksi gitu ya. Kalau yang tadi kan akibat perubahan harga itu kita bisa mengisolasi pergerakan antara total cost dan marginal cost gitu ya, tergantung dari yang berubah itu variable cost atau fixed cost-nya saja. Tetapi ketika di sini jumlah fixed faktornya itu yang berubah, maka di sini ada dua hal yang akan terkait. Yang pertama adalah jumlah fixed faktornya, jadi fixed cost-nya itu akan berubah gitu ya. Kemudian ketika dia berubah menjadi fixed faktornya tadi bertambah, ada kemungkinan variable cost-nya juga akan mengalami perubahan. Ya iya dong, ketika pabriknya bertambah banyak, tadinya 1 jadi 2. Masa iya pekerjanya tetap? Padahal pabriknya ada 2 gitu kan, asumsinya atau kita bisa analogikan bahwa semakin banyak pabrik, tenaga kerja yang akan bekerja di situ akan menjadi lebih banyak dong dari yang sebelumnya kan. Gitu. Jadi di sini ketika terjadi seperti ini pergerakan efek atau pergerakan average total curve-nya, average total cost curve-nya itu akan menjadi lebih sulit diprediksi. Nah, kemudian kita lanjut ke pada situasi yang long run. Jadi di sini sekali lagi pada kondisi long run itu tidak ada fixed faktor. Jadi semua faktor itu akan bervariasi. Kemudian contohnya perusahaan itu bisa menggunakan mesin yang otomatis gitu ya, yang menggunakan lebih sedikit pekerja atau mesin yang
simple dengan banyak pekerja. Jadi dia bisa mix, bisa menggunakan kombinasi dari ini. Nah, kemudian perusahaan yang bertujuan untuk mencapai tingkat profit yang paling maksimum, ini mereka akan berusaha mencapai tingkat yang namanya technically efficient. Jadi dia memiliki beberapa input, kemudian jumlah inputnya akan dikombinasikan sedemikian rupa supaya bisa menghasilkan output yang paling maksimum. Jadi tadi kan beranjak dari fakta bahwa dalam kondisi long run, semua faktor itu akan bisa berubah. Nah, perusahaan yang ingin mencapai profit maksimum itu akan berupaya menuju ke kondisi yang namanya adalah technically efficient. Technically efficient ini berarti dia akan mengkombinasikan jumlah input sedemikian rupa jumlahnya gitu ya akan diatur sedemikian rupa supaya jumlah output yang diproduksi itu adalah paling maksimum. Nah, kemudian untuk mencapai profit maksimum itu kan berarti di sini dia harus bisa memproduksi output yang paling banyak, tetapi juga tidak bisa melupakan komponen biaya. Nah, sehingga komponen biayanya itu juga harus pada biaya yang paling murah. Jadi dia akan menggunakan komponen biaya yang paling murah. Nah, kemudian apa itu profit maximization dan cost minimization? Berarti kan tadi dari pernyataan yang terakhir itu berarti ada tersirat dua hal bahwa produsen itu ingin mencapai profit sebanyak-banyaknya, tetapi menggunakan komponen biaya semurah-murahnya. Jadi di sini cost minimization, biaya yang paling minimum itu merupakan implikasi dari profit maximization, di mana perusahaan itu akan memilih metode produksi yang dia bisa menghasilkan output dengan jumlah biaya semurah mungkin. Kemudian untuk menuju ke kondisi biaya paling minimum itu berarti kita akan memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu marginal product dari kapital per PK ini adalah harga kapital, ini akan sama dengan marginal product labor per price labor-nya. Jadi rasio antara marginal product untuk setiap faktor dengan harganya itu adalah sama. Jadi rasio antara marginal product dengan harga untuk seluruh faktor produksi itu adalah sama. Nah, sehingga di sini akan membawa ke prinsip substitusi, berarti bahwa untuk mencapai ini, mencapai kondisi yang diperlukan untuk mencapai biaya yang paling minimum, itu berarti harus menggunakan principle of substitution gitu ya. Jadi dia akan mencoba mengubah-ubah kombinasinya, kombinasi dari faktor-faktor produksinya tadi. Jadi di sini untuk principle of substitution, metode produksi atau kombinasi produksi yang akan digunakan itu akan tergantung dari harganya. Jadi maksud harganya itu adalah harga, komponen harga di sini. Jadi ketika dia mengalami perubahan, maka metode produksi yang digunakan juga akan mengalami perubahan. Jadi untuk menuju ke cost yang paling atau biaya yang paling minimum itu sangat dipengaruhi oleh harga. Jadi di sini metode produksi itu akan berubah jika harga dari input yang digunakan itu akan berubah. Jadi akan lebih banyak, relatively more of the cheaper input. Jadi dia akan ke metode produksi yang lebih untuk input-input yang makin murah dan akan menggunakan sedikit, akan makin sedikit itu ya, ketika dia harga inputnya itu makin mahal. Ini adalah prinsip of substitution.
Kemudian mengenai bentuk kurva dari long run average cost. Nah, di sini long run average cost ini akan diasumsikan. Jadi long run average cost ini akan berangkat dari asumsi bahwa keputusan-keputusan jangka panjang ini akan diasumsikan bahwa perusahaan ini bisa mengubah jumlah faktor produksi kapan saja. Jadi karena ada fleksibilitas, dia perusahaan tersebut mengubah faktor produksi, ini berarti akan mempengaruhi keputusan jangka panjang. Kemudian kurva di sini, kurva long run average cost, itu akan menunjukkan biaya yang paling minimum, biaya yang paling murah untuk memproduksi sejumlah output ketika jumlah inputnya itu bisa bervariasi. Berarti kan tadi pada saat long run semua faktor produksi akan bervariasi. Nah, kurva yang menunjukkan jumlah biaya yang paling minimum dari keseluruhan input yang bisa bervariasi itu adalah long run average cost. Jadi di sini long run average cost ini bisa juga dinyatakan merupakan batas antara tingkat harga yang bisa dicapai. Jadi tingkat harga yang bisa dibayarkan oleh perusahaan tersebut dengan menggunakan teknologi tertentu dan harga tertentu. Jadi dia akan bisa membedakan kombinasi biaya yang mungkin dibayarkan dengan yang tidak mungkin. Ini adalah yang paling mungkin terbayarkan gitu ya. Ini mungkin akan lebih jelas dengan komponen gambar di sini. Jadi di sini untuk yang kurva hijau ini adalah long run average cost. Kemudian daerah yang hijau ini adalah yang bisa dibayarkan, attainable yang bisa dibayarkan, sementara yang putih ini adalah yang tidak bisa dibayarkan. Jadi ini kurva ini adalah membatasi komponen biaya dalam jangka panjang yang bisa dibayarkan dengan yang tidak. Nah, jadi contohnya jika perusahaan itu ingin memproduksi sejumlah output pada level Q0, maka jumlah biaya minimum yang harus dibayarkan itu adalah C0 per unit. Nah, sehingga C0 ini ada di kurva LRAC curve. Nah, kemudian pada titik C1 ini adalah jumlah biaya paling minimum untuk memproduksi sejumlah Q1. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat bahwa Q1 ini lebih besar dari Q0 gitu ya. Jadi asumsinya bahwa di dalam jangka panjang jumlah pabriknya itu bisa ditambah gitu ya. Sehingga C1 ini bisa dibayarkan, bisa dicapai gitu. Nah, cuman ini kan ada dalam jangka panjang. Cuman keputusan tadi itu kan tidak bisa dilakukan di jangka pendek. Nah, jadi kalau misalkan dalam jangka pendek itu untuk memproduksi Q1 diperlukan biaya yang lebih mahal, yaitu C2. C2 ini kan berarti tidak bisa dibayarkan dalam jangka pendek. Nah, kemudian untuk di sini untuk output yang dimulai dari QM ini perusahaan ini adalah menunjukkan titik paling minimum dari average cost of production dengan teknologi dan faktor price yang tersedia. Jadi di sini untuk long run average cost curve itu dia seperti seperti panci gitu ya, bentuknya seperti panci. Jadi di sini kita bisa tandai titik terendah tadi atau yang ditujukan dengan QM tadi ini adalah minimum efficient scale, di mana minimum efficient scale itu adalah jumlah output terkecil di mana LRAC ini mencapai titik paling minimum. Jadi untuk LRAC yang paling kecil itu adalah di minimum efficient scale. Nah,
ketika kita sudah bisa menentukan minimum efficient scale, ini kita bisa membagi yang namanya economies of scale. Jadi economies of scale ini akan menunjukkan pengurangan dari long run average cost akibat dari penambahan skala operasi perusahaan tersebut sehingga jumlah inputnya itu akan digunakan semua. Nah, jadi di sini ada terkait dengan economies of scale itu bisa namanya increasing return, constant return, dan decreasing return. Kita cek untuk definisinya, untuk yang increasing return to scale, ini adalah situasi di mana output itu akan bertambah, pertambahan output itu, penambahan outputnya itu lebih besar secara proporsional terhadap input. Jadi di sini cost-nya itu akan mengalami penurunan. Jadi situasi di mana penambahan output ini melebihi penambahan input yang digunakan secara proporsional ya. Kemudian kalau yang konstan berarti penambahan output secara proporsional terhadap input itu sama. Kemudian untuk yang decreasing return ini berarti penambahan outputnya itu lebih sedikit daripada input yang digunakan. Kemudian hubungan antara long run dan short run cost di sini setiap short run cost, short run average total cost gitu ya, ini dia akan bersinggungan pada suatu titik dengan long run average cost. Jadi titik di mana titik persinggungannya itu terjadi itu adalah di titik minimum pada short run average total cost-nya. Jadi pada teknologi tertentu setiap ukuran dari pabrik itu akan memberikan SRATC yang berbeda. Jadi pada di sini kita akan memiliki short run average total cost yang berbeda-beda tergantung dari ini teknologi yang digunakan. Kemudian ketika dia di titik minimum itu akan bersinggungan dengan long run average cost. Jadi short run average total cost ini akan menunjukkan optimal plant size, ukuran pabrik yang paling optimal untuk memproduksi Q0. Jadi di sini kenapa Q0? Karena cost-nya adalah yang paling minimum. Yang paling minimum. Kemudian untuk output yang lebih besar dari Q0, Q2, atau lebih besar atau kurang dari Q1, ini teman-teman bisa lihat bahwa untuk memproduksi, kalau jumlah outputnya itu di Q2, kan berarti cost-nya lebih besar dari C0, ya kan? Atau dia memproduksi Q1 yang lebih kurang dari Q0, ini dia biayanya lebih mahal, lebih besar dari C0. Ini berarti di sini titik paling minimum itu ada di titik ini, Q0 dan C0 ini. Karena komponen biayanya adalah paling kecil. Kalau misalkan di sini, titik biayanya di sini, atau di sini, ini berarti dia menggunakan komponen biaya yang tidak optimal, karena biayanya tidak paling murah, gitu. Kemudian dalam jangka panjang, dalam long run average cost, jadi di semua titik paling di titik paling rendah dari SRATC tadi itu akan bersinggungan dari long run average cost. Jadi setiap short run curve yang tergambar pada setiap pabrik ini akan menunjukkan bagaimana cost itu akan bervariasi ya. Cost akan bervariasi, kemudian level outputnya itu akan ditunjukkan di sini titik perpotongan dengan long run average cost. Jadi titik minimum di setiap short run average total cost itu akan membentuk long run average cost. Jadi long run average cost ini akan menunjukkan level output yang
paling optimal. Kemudian terkait dengan technological change, ini berarti ketika terkait dengan technological change, ini berarti kita berhadapan dengan the very long run curve. Jadi di sini semuanya akan berubah. Jadi ketika terjadi ketika kita bicara mengenai the very long run, berarti di sini terjadi perubahan teknologi yang digunakan gitu ya. Jadi semua komponen akan berubah. Nah, tetapi ini merupakan sesuatu hal yang harus dihadapi di masa depan karena ini terkait dengan contohnya di sini perubahan teknologi itu akan terkait dengan perubahan atau perbaikan standar hidup gitu ya. Jadi ada teknologi-teknologi yang memang diperlukan untuk mempermudah atau untuk memudahkan atau untuk membawa manusia itu supaya hidup menjadi lebih layak gitu ya. Contohnya untuk teknologi pengolahan limbah gitu ya. Untuk berpindah dari teknologi pengolahan limbah satu ke yang lain yang lebih maju itu kan mahal. Dan perubahannya itu bisa panjang, membutuhkan teknologi yang berubah juga. Tetapi di sini itu dibutuhkan untuk tadi misalkan memperbaiki kualitas lingkungan. Jadi dalam prakteknya the very long run ini akan mengubah komponen-komponen biaya tadi ya. Kemudian terkait dengan perubahan teknologi yang digunakan juga. Nah, ini adalah akhir slide, jadi penjelasannya sampai sekian. Nanti bisa ditambahkan dengan membaca kembali materi di buku Lipsey. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.